Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuaini, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi saya dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Selama mengikuti pola ini, saya semakin sadar bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum muncul karena adanya kebutuhan sosial. Ia menjadi alat untuk mengatur kehidupan bersama dan menciptakan ketertiban. Hukum juga tidak sekedar dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, tetapi juga konflik yang terjadi dalam masyarakat. Saya sadar bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat, karena hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perilaku manusia dan menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum, masyarakat akan cenderung menghadapi banyak konflik dan kekacauan. Sementara tanpa masyarakat, hukum bukanlah apa-apa, sia-sia karena tidak memiliki subjek yang melaksanakannya. Dalam meneliti hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dalam masyarakat, terdapat dua pendekatan, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang pertama, yuridis empiris atau sering dikenal dengan studi lapangan, yaitu meneliti hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau terjun langsung dalam masyarakat. Sedangkan yuridis normatif atau sering dikenal dengan studi pustaka yang lebih fokus pada analisis norma-norma hukum, yang keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat ini, saya menjadi lebih mengenal beberapa mazhab pemikiran hukum. Seperti yang pertama, ada mazhab positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai aturan yang tertulis yang dibuat oleh seorang penguasa. Mazhab ini menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, serta hukum yang berlaku atau desain dan hukum yang seharusnya atau dasolen. Tujuan dari positivisme hukum ini yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Yang kedua, ada mazhab sosial-legal jurisprudence yang menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat atau yang hidup di masyarakat. Mazhab ini secara tegas memisahkan antara hukum positif atau the positive law dengan hukum yang hidup, the living law. Social-legal jurisprudence ini timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum dengan mazhab sejarah, yang mana positif hukum melihat hukum sebagai perintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah melihat hukum sebagai produk dari perkembangan masyarakat. Sosiologi jurisprudensi ini berusaha untuk menyatukan kedua pandangan ini dengan melihat hukum sebagai bagian dari masyarakat dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada living law. Istilah living law ini pertama kali dikemukakan oleh Eugene Allais. Eugene Allais mengemukakan bahwa the center of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, not in judicial decision, but in society itself. Yang artinya, titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada utilitarianisme, bahwa menurut mazhab ini, hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan manfaat atau asas kemanfaatan, dan adanya hukum adalah untuk mengurangi penderitaan. Tidak hanya itu, kami juga belajar dari tokoh-tokoh besar seperti Emil Durkheim, K. Ibnu Khaldun, Max Weber, dan H.L. Hart, yang mana mereka semua memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat. Ini semua memberikan
perspektif baru bagi saya untuk bagaimana cara memandang hubungan antara hukum dan masyarakat itu. Selain belajar mengenai mazhab dan pemikiran hukum, kami juga belajar mengenai beberapa konsep dan juga pendekatan seperti yang pertama ada efektivitas hukum, yaitu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat dari mudah tidaknya makna isi aturan-aturan tersebut ditangkap dan juga pemahaman masyarakat akan hukum. Efektivitas hukum ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat akan hukum. Yang kedua ada law social control, yang berarti bahwa hukum merupakan suatu mekanisme atau aturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanpa keberadaan hukum, kehidupan sosial dapat menjadi kacau karena tidak adanya kepastian dan jaminan terhadap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga ada legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana satu masyarakat terdapat lebih dari suatu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Seperti di Indonesia berlaku hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama seperti hukum Islam, yang mana semuanya diakui dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada progressive law. Hukum progresif adalah suatu gagasan hukum yang diperkenalkan oleh Sacipto Raharjo sebagai respons terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dianggap stagnan dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks atau aturan yang kaku, tetapi sebagai proses yang dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada Social Legal Studies. Social Legal Studies adalah pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum dan masyarakat dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, yaitu cara melihat dan memahami hukum Islam dari perspektif sosiologis, yaitu dengan mengkaji hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan fenomena sosial, masyarakat, dan perubahan sosial. Untuk menutup refleksi ini, izinkan saya mencontohkan sebuah kasus, yaitu kasus mega proyek tol Yogyakarta Cilacap. Di satu sisi, proyek ini diharapkan mampu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, yaitu wilayah Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Barat, untuk meningkatkan perekonomian daerah serta membuka peluang investasi di kawasan sekitar. Namun, di sisi lain, pembangunan jalan tol ini melintasi tanah adat milik masyarakat tentunya. Sehingga banyak masyarakat yang menolak karena tanah tersebut memiliki nilai historis dan spiritual. Nah, di sini ketika hukum negara bertemu dengan hukum adat, disinilah kita melihat pentingnya pendekatan sosial dalam menegakkan hukum. Hukum tidak bisa berlaku secara kaku. Hukum harus mampu mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat. Baik, sekian, terima kasih setelah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.